Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat bapak-bapak doang, ibu-ibunya nggak ada yang ucapin salam. Padahal ucapin salam itu wajib. Yang datang 100, yang jawab salam cuma 25. Semangat kalian, Pak. Ya, ucapin salam adalah ketika orang salam, ucapan kita mengucapkannya bukan sesuai wajib. Saya doakan yang mengucapkan salam saya ini semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh. Beri keberkahan rezekinya. Bu, amin. Amin. Nah, bapaknya yang sudah dapat jodoh didoain dapat jodoh lagi boleh dong? Jangan ingat aja lagi, jangan bapak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya top banget. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah memberi nikmat kepada kita, itu terutama nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur panjang pun nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, di malam yang penuh berbahagia ini, di malam yang penuh maghfirah, di malam yang penuh pengampunan, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka salat tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Munawwarah ini berusia Pak Bu, masih banyak yang sholat. Kalau saya lihat, kalau saya keluar di luar tuh sangat sedikit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga paling kuat seminggu. Akhirnya ditinggalin sisain yang batuk-batuk doang, yang batuk-batuk. Kalau di Masjid Al-Munawwarah, alhamdulillah nih, jamaahnya semakin maju ya, semakin maju. Maju apa? Maju ya. Kalau maju jangan bandel, kalau maju ya. Kalau maju ke depan. Nah di sini kita akan lihat siapa yang istiqomah di jalan Allah. Yang istiqomah bukan singkatan istiqomah, yang kita adalah istiqomah singkatan. Ikatan suami takut istri di rumah, bukan ya. Istiqomah adalah yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, biar sampai nanti di ujung menjelang Idul Fitri dia tetap melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, itu yang benar-benar sungguh-sungguh istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi dalam mukadimah, yang mana ayat ini masyhur, yang mana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kenapa Allah tidak menyeru ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal Islam? Karena apa? Tidak semua manusia yang bertakwa kepada Allah, tidak semua manusia menghambakan diri kepada Allah, dan tidak semua orang-orang Islam yang bertakwa kepada Allah. Banyak orang Islam yang bertebaran tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, tentu orang yang beriman itu sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami taat dan kami patuh. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang Islam banyak. Ibu, bapak, kalau pagi coba lihat, itu yang kelihatan kakinya sepotong, uncang-uncang kaki di warteg itu, coba ibu tanya. Bapak tanya, pasti ketika bapak dan ibu nanya, Mas, si Mas orang Islam bukan sih? Pasti dia bilang saya orang Islam, sambil mengganyang, sambil merokok, sambil ngopi. Berdebat ibu sama bapak dari pagi sampai sore, kekeh dia pasti bilang dirinya Islam. Maka kita katakan, kita namakan dia Islamnya Islam Konghucu. Dari Kong sampai cucu abang yang penting Islam. Kong bukan Islam, cucu pun juga Islam. Jadi Islam Konghucu. Dia orang Islam tapi tidak tahu apa sih itu Islam. Kan Islam jelas, berserah diri kepada Allah itu Islam. Lalu apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, itu berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan para ahlinya. Itu Islam. Kenapa kita harus berserah diri? Karena apabila kita orang Islam yang beriman, lalu kita menyekutukan Allah, tidak berlepas diri daripada kesyirikan, kemusyrikan, maka batal Islam kita, maka batal syahadat kita. Makanya ada kajian judulnya pembatal keislaman atau batalnya syahadat. Karena apa? Allah dijadikan andada, Allah dijadikan pandingan-pandingan, dan kita menyekutukan Allah. Dan orang ini Islam tapi tidak tahu, tidak mengimani atau tidak percaya kepada rukun Islam. Kan kata Rasulullah jelas, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas dasar bangunan yang kokoh. 5 bangunan yang kokoh. Yang pertama syahadat. Tidak cukup dengan syahadat, karena tadi kalau kita syahadat atau tidak sholat, maka batal syahadat kita. Lalu yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima ada rukhsah, keringanan, dikasih keringanan oleh Allah. Kalau mampu berangkat pergi haji, kalau tidak ya nggak apa-apa. Setelah kita syahadat, lalu kita sholat. Pengagungan yang paling tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholat, Pak. Sholat. Ibu sholat, Bu. Saya nanya ibu nih, bapaknya nggak sholat, Bu, bermasalah nggak buat ibu? Dan mau aja, Bu, ini ibu banyak dan masih banyak. Ibu sholat, bapaknya nggak sholat, bermasalah nggak buat ibu? Bermasalah nggak, Bu? Siapa yang bilang bermasalah? Yang bilang bermasalah, kenapa bisa bermasalah? Karena saya nanya sama bapak dan mungkin ibu masih malu. Pak, ibunya sholat, Pak. Bapak nggak sholat, bermasalah nggak buat ibu, Pak? Saya nanya bapak nih. Ibu diem, bapak diem. Mungkin nih saudara saya nih. Saudara saya Aki Haryanto nih. Jadi kalau ibu sholat, suami nggak sholat, ibu nggak bermasalah.
Karena nanti ketika di yaumil akhir pertama dihisab adalah sholat. Yang ditanya siapa, Bu? Suami. Makanya kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing karena ada pemimpin dan masing-masing pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, lurah, wakil lurah, hingga tingkatan terkecil RW dan RT pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Nah kita nih, ar-rijalu ra'in ahli baitihi, laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah tentang apa yang dipimpinnya. Kata Allah ketika dikumpulkan, wahai fulan bin, nyuruh sholat istri, suruh sholat kan bin. Diam bin, dia mau tanya mau anak disuruh sholat gak? Diam tanya mau. Karena dia merasa gak disuruh sholat istrinya. Karena nanti di yaumil akhir gak ditanya kita punya rumah berapa unit, Pak. Nggak ditanya kita punya emas berapa kilo, enggak. Yang ditanya tentang sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Apabila sholat kita buruk, maka seluruh amalannya akan menjadi buruk. Nah makanya hati-hati nih, pengakuan tertinggi terhadap Allah ada tentang sholat. Maka kata Rasulullah, al-ahdu ladzi bainana wa bainahum sholata faman taraka faqad kafar. Telah terikat janji antara kami dengan mereka. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka faqad kafar, maka orang tersebut telah kafir. Pak, kita muslim ninggalin sholat dengan sengaja, lalu kita mati, maka kita mati dalam keadaan kekafiran. Ini yang bicara bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan habaib, tapi Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim yang mana Rasulullah katakan, al-ahdu ladzi bainana wa bainahum sholata faman taraka faqad kafar. Telah terikat antara kami itu Rasulullah dengan mereka umatnya. Barang siapa meninggalkan sholat maka telah kafir. Makanya nanti ada doa khusus bagi orang-orang yang tidak sholat. Ibu bapak kalau masuk surga, Pak, bisa jalan-jalan VIP, bisa jalan-jalan, dan kita bisa nanya teman-teman kita yang masuk neraka, lah di mana pusat dalilnya? Surat Mudaththir. Di dalam surat Mudaththir ada penduduk surga berkata kepada penduduk neraka atau bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi syaqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Jadi penduduk surga berkata kepada penduduk neraka. Lalu dia penduduk neraka, qalu lam naku minal musholin. Aku sewaktu di dunia tidak melaksanakan sholat. Wa ma adraka ma syaqar? Apa sih neraka syaqar? Adalah api yang menghanguskan kulit kita. Tubuh kita, kulit kita hancur lebur tanpa berbekas. Lalu setelah hancur lebur, dipulihkan kembali, kita dibakar kembali. Hancur lagi, seperti tadi dipulihkan lagi, dibakar lagi oleh Subhanahu wa ta'ala. Dosa orang meninggalkan sholat, maka akan masuk ke dalam neraka syaqar. Dan akan dijadikan satu dengan Fir'aun, Qarun, Bal'am, Haman, dan antek-antek Fir'aun. Maka berkata sholat, jangan kita mati dalam meninggalkan sholat. Lalu yang ketiga, zakat. Sholat dengan zakat dalam Al-Quran tidak pernah terpisah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jangan pisah. Jadi setelah kita sholat lalu kita zakat. Nah zakat ini kadang-kadang kita sering lupa, sering terlena atau pura-pura lupa. Saya juga di sholat ketua DKM, bisa jadi apa kadang-kadang jadi amil zakat fitrah. Tiap tahun yang kita lihat zakat fitrah beras dulu, ada zakat mal. Ini realita, mohon maaf ya, padahal kontrakannya ada 30 pintu.
40 sampai 50 pintu. Itu banyak di bank. Belum pernah zakat bang. Ini ada tak bukan di sini ya? Cerita di sana. Di masjid lain. Kita lihat beras, tapi nggak ada zakat bang. Padahal harta kita yang kita pendam di bank, uang kita, itu ada per tahun yang memang kita harus infakkan, kita zakatkan 2,5%. Pun demikian emas yang sudah mencapai nisab 85 gram harus dizakatkan. Perak pun demikian. Kalau kita lupa atau kita pura-pura lupa, hati-hati kata Allah. Orang yang gemar mengumpulkan uangnya di bank, dia lupa bahwa ada sebagian rezeki yang memang harus diinfakkan, dizakatkan, maka nanti akan menjadi bahan bakar di dunia akhir. Maka kita akan menjadi punya penyakit, yaitu hubud dunia, kita cinta kepada dunia. Orang kalau udah cinta dunia bahaya bu, semuanya perhitungan. Akhirnya kita menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Karena kalau tahu pahalanya sedekah bu, itu dalam Al-Quran jelas itu. Ketika di alam kubur, ketika dia berkata ya Allah ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. 1 hari atau beberapa jam, keluarkan kami. Hanya untuk apa? Fasodakohu hanya ingin bersodakoh. Karena apa? Di alam kubur ditampakkan sodako kita. Harta yang kita berikan terlihat di alam kubur, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang bakhil? Yang mana orang yang bakhil, yang orang kikir? Sholatnya rajin, saumnya rajin, sholat Tuhannya rajin, tahajudnya rajin. Tapi orang ini bakhil, kikir, pelit. Maka Rasulullah, al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang yang bakhil tidak akan masuk surga. Walau kana abidan, sekalipun orang itu orang yang abid, orang yang banyak ibadah. Makanya jangan sampai kita gemar mengumpulkan harta kita lupa jangan emas, perak. Nanti semua dalam surat At-Taubah ayat 37. Ketika uang kita yang kumpulkan di bank kita lupa dizakatkan, dikumpulkan oleh Allah. Emas yang sudah mencapai 85 gram dikumpulkan juga oleh Allah di yaumil akhir. Pun demikian perak dikumpulkan oleh Allah. Setelah dikumpulkan lalu dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibakar lalu panas, dan setelah panas digosok. Digosok kemana? Ke seluruh tubuh kita. Zibauhum, tidak kita digosok. Wajunubuhum, punggung kita digosok. Wajuhuruhum, punggung kita digosok. Sehingga Allah katakan, hadza ma kanantum fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan oleh kalian ini engkau makanan kalian yang kau kumpulkan ketika di dunia. Sehingga harta yang kita kumpulkan menjadi bahan bakar buat kita di dunia akhir. Jemaah sidang salat tarawih rahimahullah. Ini saja tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam